Kenalin, aku Anggita Abimayu dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM A1ADU21049. Kali ini aku akan mengerjakan tugas UAS dari dosen mengampu aku, yaitu Ibu Istrina Siregar, dengan materi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Analisis dampak menggunakan sosial media itu seperti apa sih? Nah, itu aku akan wawancara ke 10 strangers atau teman-teman aku. Yaudah, daripada lama-lama, mari kita lihat videonya. Check it out. Hai, kembali lagi bersama saya Anggita Abimayu. Kali ini saya akan mewawancarai teman saya, yaitu bernama Suciatmi. Hai, boleh nggak minta waktunya sebentar buat wawancara? Ya boleh. Boleh. Ya, ini kan untuk saya UAS ya. Nah, pertanyaannya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Pertanyaannya, Mbak tuh biasanya tuh menggunakan sosial media tuh seperti apa sih aplikasinya? Gitu. Ya kayak seperti Instagram, WhatsApp, sama TikTok sih, itu 3 yang paling sering dibuka. 3 tuh paling sering. Yang menurut Mbak kayak paling kayak memang banget kayak sering banget dibuka kayak gitu. WhatsApp sama TikTok. WhatsApp sama TikTok. Oke. Mulai kapan sih Mbak kayak menggunakan aplikasi seperti itu? Kalau WhatsApp sendiri itu dari kelas berapa ya? Dari kelas 1 SMP mungkin. Oh, kelas 1 SMP. Oke. Untuk TikToknya sendiri? Kalau TikTok itu dari kelas 10. Kelas 10 ya. Kelas 10, oke, baik. Menurut Mbak sendiri nih, apakah Mbak kecanduan kayak gitu menggunakan aplikasi kayak WhatsApp, TikTok, kayak gitu? Ya mungkin termasuk kecanduan sih, soalnya kan iya. kalau kayak sehari itu nggak buka dua-duanya tuh kayak ada yang kurang gitu. Soalnya kan di WA kan juga penting kayak ada Sombong amat. informasi atau Ya apa. benar juga. Ya udah sampai situ aja Mbak. Makasih ya Mbak atas wawancaranya. Hai guys, kembali lagi sama aku. Untuk kali ini peserta kedua yang buat diwawancarai, yaitu saudari Rahel. Nah, kali ini nih aku mau bahas lagi nih soal sosial media. Nah, dari saudari Rahel tuh gimana sih kayak pemakaian aplikasi apa aja yang biasa digunain dalam kehidupan sehari-hari? Aku pakai IG, TikTok, WA, Telegram. Tapi yang lebih sering IG sama TikTok. IG sama TikTok. Itu tuh biasanya tuh pemakaian kayak Instagram sama TikTok tuh berapa sih? Kayak gitu. Apakah ada batasannya atau kayak 24/7 kayak gitu? A few moments later. Itu kalau gabut baru buka. Nah, gabutnya tuh kan tiap saat. Bukanya tiap saat. Oke gitu. Menurut saudari Rahel tuh kayak kecanduan apa enggak sih gitu? Udah termasuk kecanduan karena apa-apa selalu main sosmed. Oh gitu. Ya udah, makasih ya atas wawancaranya. Udah, dadah. Hai guys, kali ini peserta ketiga buat diwawancarai, yaitu saudari Ade. Hai. Nah, kali ini aku mau nanya-nanya nih soal tentang sosial media gitu. Penggunaan Ade sendiri itu biasanya tuh aplikasi apa aja sih? Bukannya Instagram sama WhatsApp. Instagram sama WhatsApp itu tuh kayak kalau Instagram WhatsApp tuh biasanya tuh ada dibatasin nggak? Kayak penggunaannya atau 24/7 gitu? Nggak sampai seharian sih, itu bukanya kalau lagi nggak ada kerjaan aja gitu. Oh, nggak ada kerjaan. Oke. Untuk dampaknya apa namanya, penggunaan sosial media itu sendiri itu Kak Ade gimana sih? Dampaknya tuh jadi bikin mager gitu kan, terus juga kerjaannya tuh jadi ditunda-tunda gitu. Ditunda-tunda, berarti Ade ini dalam kategori itu dia termasuk kecanduan atau belum? Kalau menurut Ade sendiri? Iya sih, bisa jadi. Ya udah, makasih ya atas Ya, wawancaranya. Makasih, dadah. Hai, kembali lagi sama aku dan bersama saudari Farah. Halo. Ya, kali ini aku di sini mau wawancara lagi yang keempat untuk tentang sosial media gitu. Aku mau nanya nih, saudari Farah ini biasa gunain aplikasi sosial media tuh seperti apa sih? Gitu, apa aja gitu? Macam-macam, bisa kayak dulu ada WhatsApp,
Iya. Instagram, Iya. Line, Twitter, Telegram. Ya itu. Ya, di antara 4 itu tuh yang paling sering saudari Farah gunain gitu apa? Di antara itu sih paling sering sih WhatsApp ya. WhatsApp. Iya. Terus Line itu untuk kampus, terus Instagram juga ya post foto ya zaman sekarang, sama Twitter kalau apa-apa sekarang itu kalau lagi viral Twitter pasti pertama info. Oke. Untuk gunain keempat sosial media itu tuh ada kayak patokan jam nggak? Atau 24/7 gitu? Kalau WhatsApp sih kayak 24/7 ya, soalnya kayak hubungin orang kayak orang tua itu paling sering gunain WhatsApp kan, kayak orang tua jarang ya zaman sekarang pakai Line gitu. Iya. Untuk dampak positifnya bagi saudari Farah gunain sosial media ini apa sih? Dampak positifnya banyak ya pasti, kayak menghubungin orang ya ada masa pekerjaan atau keluarga gitu kan, face respon kan bisa gunain itu ya. Kalau dampak negatifnya tuh banyak, tergantung dari diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita menyikapi ya zaman sekarang kan kadang orang-orang pada jahat ya, bisa kayak penipuan gitu. Untuk sekarang nih, saudari Farah tuh sudah merasakan kayak saya nih menggunakan sosial media kayak udah candu gitu. Menurut saudari Farah gimana sih? Kalau saya pribadi enggak sih. Oh, ya udah. Kayak segitu aja pertanyaannya. Makasih atas waktu interviewnya. Hai guys, kembali lagi sama aku Anita. Sekarang ke interview wawancara yang ke-5 dengan saudari Nita. Hai. Hai. Nih aku mau nanya-nanya nih sedikit banget ya? soal. Iya dong. Aku mau nanya-nanya nih soal tentang sosial media gitu. Ya, biasa tuh saudari Nita tuh gunain sosial media itu apa aja sih? Banyak sih, kayak WhatsApp misalnya kan, terus yang lagi viral-viral gitu kan di TikTok ya kan, TikTok, Instagram juga. Ya, Itu aja sih kayak. 3 itu. Biasanya tuh kalau penggunaan 3 sosial media itu ada dibatasi waktu nggak sih? Gak juga sih. Nggak juga. Dampak baiknya buat saudari Nita tuh apa kalau gunain sosial media? Dampak baiknya banyak, soalnya kan kita jadi lebih tahu dunia luar nih, dari misal deh kayak TikTok tuh kita tahu tradisi di luar sana kayak mana, terus itu juga kayak kejadian-kejadian apa gitu di situ juga update. Selain kita kalau dulu kan kita nonton TV nih ya kan, nah jadi sekarang kan dari sosial media itu kita udah bisa tahu gitu. Oke. Untuk dampak negatifnya buat saudari Nita tuh apa? Ya nggak ingat waktu sih. Nggak inget waktu. Iya. Itu aja. Menurut saudari Nita kalau gunain 3 aplikasi nih kayak udah kecanduan atau enggak sih? Candu Ya. banget. Oh, candu banget. Ya udah. Wawancaranya cuma segitu aja ya. Nggak apa-apa kan. Mohon maaf ganggu waktunya. Makasih. Dah. Hai, kembali lagi sama aku lagi. Kali ini aku bersama Nabila untuk wawancara yang aku mau nanya-nanya nih soal tentang sosial media gitu. Kamu tuh gunain sosial media itu seperti apa sih? Apa aja yang kamu gunain? Aku gunain sosial media itu ada WhatsApp, Instagram, TikTok. TikTok, ya 3 itu ya, 3. Di antara 3 itu kamu tuh ada batasan waktu nggak sih kayak kamu gunain sosial media tersebut kayak 24/7 atau ya ada batasan misalnya kalau menggunakan aplikasi WhatsApp cuma sejam atau gimana gitu? Ada nggak? Gak ada batasan ya, jadi kayak 24 per jam. Oke. Kamu ada kayak ketergantungan gak sih dampaknya yang bagi kamu tuh menggunakan sosial media gitu? Dampaknya itu apa? Dampaknya jadi sering kecanduan kan TikTok, Instagram. Kalau WhatsApp itu kan karena ada kepentingan. Iya benar juga. Nah kamu sendiri tuh kecanduan gak sih menggunakan sosial media seperti itu? Kecanduan. Kecanduan. Ya udah, itu aja sih yang mau saya tanya-tanya. Ya udah, makasih dah. Hai, kembali lagi sama aku Anggi. Kali ini aku mau wawancara saudari Resi. Hai, aku mau wawancara nih
nih soal sosial media. Biasanya tuh saudari Reski pakai sosial media apa aja sih? Kalau aku pakai sosial media itu cuman WA, Instagram, sama TikTok. Di antara ketiga itu tuh ada pembatasan nggak sih menggunainnya? Kalau pembatasan itu dari diri sendiri ya. Dimana kalau aku udah lelah pakainya, baru aku kayak batasin. Kalau misalnya dari orang lain, misalnya orang tua, itu nggak ada ngasih pembatasan. Oke, aku mau nanya lagi nih, dampak positifnya budaya ketiga sosial media tersebut bagi Reski itu apa? Kalau dampak positifnya itu banyak ya, bisa dapat informasi, bisa berkomunikasi sama teman-teman. Sekarang kan juga lagi daring ya, jadi bisa belajar secara offline. Iya. Kalau dampak negatifnya apa? Kalau dampak negatifnya itu bisa lupa waktu gitu. Kalau misalnya mau makan kayak nanti aja lah, main HP dulu gitu. Iya, benar. Aku mau nanya nih pertanyaan terakhir. Reski tuh menggunakan 3 sosial media tersebut itu tuh udah kecanduan gak sih? Mungkin bisa dibilang udah, karena kayak setiap saat tuh pasti megang HP, buka HP, karena kan lagi daring juga ya, mau nggak mau pastinya buka HP gitu. Yaudah, makasih ya atas wawancaranya. Hai, kembali lagi sama aku. Kali ini aku mau wawancara saudara Rama nih. Halo. Aku mau wawancara nih soal sosial media. Nah, biasanya tuh saudara Rama menggunakan sosial media seperti apa sih? Instagram, Twitter, WA, Telegram, itu sih. Itu aja. Di antara 4 itu tuh ada pembatasan gak sih waktunya? Kayak penggunaan WhatsApp 1 jam atau kayak 24/7 gitu? Biasanya pas ada waktu luang sih. Kalau WA kan kalau ada orang ngechat ya baru buka. Iya. Untuk dampaknya tuh di antara 4 itu, dampak positifnya tuh bagi saudara Rama tuh seperti apa sih? Bisa dapat informasi, cari kawan juga bisa, kayak interaksi WA. Untuk dampak negatifnya buat saudara Rama apa? Banyak sih negatifnya, kayak lupa waktu, itu sih. Itu aja. Aku mau nanya lagi nih, satu lagi pertanyaan. Saudara Rama tuh menggunakan 4 aplikasi tersebut itu tuh kecanduan atau enggak sih? Enggak ya? Yaudah itu aja sih pertanyaannya. Yaudah, makasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Farah Hernanda. Saya dari temannya Anggito Abimayu. Kali ini saya ingin membantu tugasnya Anggito Abimayu. Jadi menurut saya sudah tidak asing lagi sosial media pada zaman sekarang ini. Menurut saya, sosial media itu bisa dikatakan sangat penting, apalagi di kalangan mahasiswa dan pelajar. Mengapa demikian? Yang pertama, dengan adanya sosial media dapat digunakan sebagai saluran komunikasi antar pelajar dalam berdiskusi jarak jauh. Yang kedua, sosial media juga dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan mencari informasi yang luas. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran mandiri pada siswa dan meningkatkan kemampuan literasi dan membaca. Namun, dalam sosial media ini juga terdapat dampak negatif yang dimiliki jika tidak menggunakan sosial media dengan baik dan benar. Penggunaan media sosial yang berlebihan akan membuat pelajar atau mahasiswa menjadi malas untuk berinteraksi atau berkomunikasi di dunia nyata. Penggunaan media sosial secara berlebihan juga akan memberikan dampak negatif seperti menjadi egois karena lebih mementingkan dirinya sendiri dan akan lebih cuek dengan lingkungan sekitarnya sehingga tidak lagi peduli dengan lingkungan. Jika ini terus dibiarkan, maka dapat menjadi kurang memiliki rasa empati di dunia nyata. Dan yang terakhir, pernah atau tidak Anda merasa jenuh atau capek bermain sosial media? Jawabannya pernah, karena saya merasa berulang kali melakukan hal yang sama terus-menerus, menatap gadget, sehingga merasa bosan dan ingin beristirahat dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Widian Sasi Disertasiani, merupakan teman dari Anggito Abimayu. Saya berkuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh Anggi, yaitu
satu, menurut Anda seberapa pentingkah bermain sosial media pada zaman sekarang ini? Menurut saya, peran sosial media saat ini sangatlah vital karena di sosial media kita dapat menemukan banyak sekali informasi. Kemudian, bagi Anda, apa dampak positif dan negatif yang Anda rasakan ketika bermain sosial media? Untuk dampak positifnya, pertama kita dapat menjalin komunikasi atau menjalin konektivitas kepada orang, teman, rekan yang lokasinya jauh dari lokasi kita, bahkan itu bisa sampai ke luar negeri. Kemudian kita dapat meraup informasi yang sangat cepat dan sangat banyak. Tapi di lain hal itu, dampak negatifnya adalah banyak sekali informasi yang kita terima itu merupakan berita hoax atau berita palsu yang tidak benar. Kemudian itu menyebabkan kecanduan atau addicting yang banyak dialami oleh anak kecil zaman sekarang. Mereka sangat-sangat kecanduan sosial media sehingga mereka tidak melakukan pekerjaan rumah, tidak melakukan aktivitas yang biasa dilakukan seperti membantu orang tua, mengerjakan tugas, atau bermain di luar ruangan. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, pernah nggak Anda merasa jenuh atau capek bermain sosial media? Sejujurnya saya sendiri pernah. Saya sangat jarang membuka sosial media, terutama Instagram, kecuali Twitter, karena menurut saya Twitter banyak sekali berita-berita yang dapat saya temukan di Twitter. Oke, itu jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah mendengar. Hai, kembali lagi sama aku. Ya, kali ini aku lagi pakai baju rawat sih, but it's okay, untuk merawat diri. Yaudah, topik kita bukan ke situ, tapi topik kita membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari sosial media dari teman-teman yang udah aku wawancarai. Kesimpulan aku dari wawancara tersebut tuh, sosial media sekarang tuh kayak 50-50 sih, 50-50, dimana penggunaan ada yang memang kecanduan, ada yang memang kurang kecanduan. Nah, dari dampaknya, dampak baiknya dulu deh. Ya, dari banyak yang kita udah wawancarai, dari kesimpulan besarnya itu mereka tuh dampak positifnya tuh bisa kayak menambah wawasan, kayak mencari informasi yang terupdate, kayak dari Twitter gitu kan. Dari Twitter tuh biasanya tuh banyak tuh informasi yang cepet-cepet masuk gitu. Habis itu yang di Instagram tuh entah memposting sosial media kita kan, misalnya kayak foto gitu, iya. Habis itu TikTok sekarang tuh di zaman sekarang 2022 itu banyak banget penggunaannya. Udah hampir 1 miliaran orang hampir nyaingin Instagram deh kayak gitu kan. TikTok baru muncul 2018 mungkin ya kan, sedangkan Instagram udah lama. Nah, dari kesimpulan itu tuh TikTok tuh banyak juga tuh kayak kita bisa nih mengekspresikan diri terhadap video yang kita buat. Bisa juga kayak kita di bidang masak, di bidang nyanyi gitu, di bidang nari, dance gitu, dan lain-lain. Di situ juga banyak akun-akun informasi yang kayak berita-berita penting kayak gitu. Untuk dampak negatifnya nih, yang menurut aku dan teman-teman yang aku udah wawancarain, dampak negatifnya tuh kita bisa lupa waktu. Habis itu kita bisa mengikuti cyberbullying kayak gitu. Habis itu malas-malasan gitu. Itu sih dampak buruknya lebih kayak ke fisik ya. Habis itu penggunaan sosial media yang gadget, misal kita gunain itu tuh terlalu lama kayak gitu, itu bisa mengakibatkan radiasi mata. Nah, yaudah, situ aja sih kesimpulannya. Yaudah, makasih, dadah.